Oke, ini adalah bagian video penjelasan tentang materi Microsoft Word yang kemarin. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Pertama, buka aplikasinya, Microsoft Word. Mau versi 2010, 2013, 2016, atau 2007, semuanya tetap sama Microsoft Word. Kita buka yang 2010. Oke, tampilan 2010 kurang lebih seperti ini. Bedanya dengan tampilan 2007 dan yang lainnya, kalau 2010 ke atas, kalau kalian buka langsung Microsoft Word-nya, akan tampilannya langsung seperti ini. Tapi, kalau kalian menggunakan 2007, tampilannya akan seperti ini. Kalian akan disuruh milih dulu, kalian itu mau buat dokumen apa. Kalau di 2010 ke atas, udah langsung otomatis masuk ke bagian dokumen. Oke, video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, saya akan menjelaskan di bagian file dan home. Sisanya di part berikutnya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan di fungsi file. Di fungsi file ada beberapa fungsi dasar yang bisa digunakan. Antara lain untuk menyimpan atau save as untuk menyimpan kembali dengan nama baru, open untuk membuka file yang pernah kalian buat, close untuk menutup file yang kalian kerjakan saat ini, info adalah bagian tentang file kalian, isi file kalian apa, dan lain-lain. Dan di bagian info, kalian bisa memberikan kayak enkripsi pengunci untuk keamanan dokumen kalian. Contohnya ini dokumen kalian tentang kayak diary pribadi kalian. Jadi kalian kasih password yang bisa membuka cuman kalian, seperti itu. Kemudian ada resend. Resend ini untuk membuka kembali file yang pernah kalian buka dan folder yang pernah kalian buka untuk mencari file tersebut. Kemudian yang new seperti yang saya bilang tadi, ini tampilan awal yang kalian gunakan untuk membuat file baru. Atau cara cepatnya itu menggunakan shortcut, tekan CTRL dengan huruf N bersamaan, akan langsung di lembar kerja baru. Kemudian ada print. Print ini digunakan untuk menampilkan hasil dokumen yang akan kita cetak, seperti itu. Untuk mencetak, bisa kalian perhatikan cukup kalian mengatur berapa banyak salinan dari dokumen yang ingin kalian cetak. Salinan dan jumlah dokumen itu beda. Jumlah dokumen itu jumlah halaman yang akan kalian cetak. Kalau salinan itu maksudnya menggandakan berapa rangkap, seperti itu. Kemudian di sini bisa kalian pilih printer yang kalian gunakan yang mana. Kemudian pengurutannya, model kertas, mau yang potret atau berdiri, atau landscape yang baring, seperti itu. Kemudian ukuran kertas, margin atau batas kertas, dan pencetakan per satu lembar itu mau berapa lembar. Oke, kalian pasti bingung maksudnya mencetak di satu lembar mau berapa lembar. Contohnya kalian punya 2 lembar file. Oke, saya contohkan langsung. Oke nih. Oke, ini materi saya ada 2 lembar. Yang saya maksud mencetak 2 lembar menjadi 1 seperti ini. Nah, ini kan ada 2 lembar. Kita cetak di sini 2 lembar menjadi 1. Kemudian oke, kalau gini tidak kelihatan, cuman kalau waktu kalian cetak 2 lembar ini akan langsung seperti ini waktu di print. Dia akan berdempetan kiri kanan, bukan bukan ini 1 lembar, ini 1 lembar, tapi 2 ini menjadi 1 lembar, seperti itu. Kemudian ada fungsi save and send, ini digunakan untuk kalau kalian sudah kerja di perkantoran, seperti di CU, di perusahaan-perusahaan atau pabrik, di mana kalian disuruh membuat dokumen untuk kayak laporan, kemudian langsung dikirim ke email atasan. Jadi bisa menggunakan ini. Bisa langsung kalian simpan dan bisa langsung dikirim. Kemudian fungsi help cuma menunjukkan
pemberitahuan atau informasi yang ada di Microsoft Office. Kemudian di option ini jarang kita gunakan. Cuma option ini cuma menampilkan mau ngatur tampilan dasar dari tampilan lembar kerja Microsoft Word kita. Dan yang terakhir tadi itu adalah exit. Exit yang ini, yang ada X, sama dengan exit yang ada di pojok kanan atas. Jadi kalau kalian klik, sama-sama akan langsung menutup tanpa menyimpan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian home. Oke, kita buat lembar kerja baru. Oke, bagian home terbagi menjadi 5 bagian, 6 sama lembar kerja. Oke, yang pertama kita kenali dulu lembar kerja kalian. Ini adalah lembar kerja kalian. Di lembar kerja ini, di dalam bagian lembar kerja, ada beberapa bagian. Yang pertama itu lembar kerja. Kedua itu ada ruler, yang ini. Yang kalian lihat kayak penggaris, yang ada angka 1, 2, 3, sampai 16, 19. Ini adalah ruler atau batas kertas kalian. Ruler ini berfungsi untuk menghitung lebar dari lembar kerja kalian. Kemudian ada scroll untuk menurunkan, menaikkan lembar ini. Apabila kalian mengetik sudah kelewatan nih sampai ke bawah, udah sampai di akhir. Tapi kalian mau ngecek kembali, bisa kalian gunakan yang ini. Atau kalian gunakan mouse yang ada di tengah itu yang kayak bola yang bisa kalian naik turunkan. Kemudian ada fungsi pengaturan ini, zoom in, zoom out, itu untuk melebarkan atau mengecilkan tampilan dari lembar kerja kalian. Di sini ada juga penggunaan bahasa, jumlah kalimat, baru jumlah halaman juga akan tertampil di situ. Oke, itu dasarnya. Kemudian kita masuk ke beberapa bagian yang ada di dalam fungsi home. Dalam fungsi home ada fungsi clipboard, fungsi font, fungsi paragraf, fungsi style, fungsi editing. Kita mulai dari clipboard. Fungsi clipboard, sini tercantum ada beberapa, antara lain paste, cut, copy, format painter. Oke, saya jelaskan satu persatu. Paste ini digunakan untuk menempelkan hasil salinan. Kalau kalian mengenalnya di HP itu kan salin tempel. Seperti di sini. Kalau di HP kalimatnya salin dan tempel. Kalau di Word dia menggunakan copy dan paste atau cut dan paste. Untuk fungsi paste itu cuma untuk menempelkan atau menampilkan hasil salinan atau yang kalian potong dari file lain. Saya contohkan, kita buka langsung ke internet, atau kita gunakan sini aja. Ini kalimat komputer dan kesehatan. Komputer sebagai produk dan sebagai teknologi memiliki keuntungan antara lain. Saya mau ngambil sampai poin kelima. Tinggal saya blok aja. Oke, untuk memblok itu, kalau di HP kalian cukup klik tahan di mana saja di dalam batas teks ini, dia akan langsung muncul kayak baris biru yang memblok. Itu namanya blok. Kalau di komputer, kalian gunakan mouse kalian, arahkan kursor ini yang bergerak-gerak ini ke awal atau akhir teks yang mau kalian salin, kemudian kalian klik kiri tahan, tarik sampai batas teks terakhir. Kemudian selesai, itu cara memblok. Kemudian kalian copy saja dan kita buka lembar kerja kita tadi. Oke, ini lembar kerja kita tadi. Kemudian kita paste. Itu adalah fungsi salin dan tempel. Tapi kalau fungsi cut itu seperti ini. Kita buka file yang tadi. Oke, ini masih terblok. Kita cut. Kalau kita cut, filenya akan langsung hilang, atau teks yang beberapa baris tadi akan langsung hilang, dan dia akan muncul di tempat kita pastekan. Jadi, pastikan penggunaan salin dan tempel itu tidak terbalik.
Karena kebanyakan pasti terbalik. Kalian maunya ini cuma nyalin, tapi ternyata kalian memotong atau mengcutnya. Jadi di tempat awal data tersebut ada akan hilang. Jadi langsung ada di tempat yang kita inginkan ini. Seperti itu. Kemudian format painter. Format painter ini untuk membersihkan format-format seperti yang ada link-linknya. Saya contohkan, kalian pasti tidak asing sama yang ini. Kalau kalian suruh mencari tugas atau penjelasan, kalian pasti rata-rata perginya ke sini. Contoh dulu, tunggu bentar. Oke, ini maksud saya format painter itu digunakan untuk membersihkan ini. Yang biru-biru ini, kalau kalian salin dan kalian pastekan di Microsoft Word, dia akan tetap biru. Meskipun teksnya kalian jadikan hitam, dia akan punya tampilan yang beda sendiri. Oke, saya contohkan sampai VOC. Kita salin. Oke, ini ada biru-birunya. Contohnya kita hitamin aja deh. Tapi dia tetap akan ada tampilan yang beda dari kawan-kawannya. Nah, terutama kayak gini. Kalau kamu arahkan kursor, dia akan ada muncul sesuatu. Sedangkan seharusnya kalau dokumen itu kalian arahkan kursor, tidak akan muncul apa-apa. Itu pembedanya. Kalau kalian format painter, dia akan mengubah teksnya menjadi bawaan dasar sistem atau mengubah teks awal yang kita salin menjadi teks bawaan dari sistem. Dasarnya kalau kalian buka Microsoft Word, maka format teks kalian adalah Calibri body. Seperti itu. Seperti teks ini ada yang Calibri, ada yang Arial, masih nyampur. Dia cuma fungsinya itu cuma mengkonversi dari yang kita salin menjadi bawaan dari sistem seperti itu. Karena kan kalau di internet format teksnya itu beda-beda. Ada yang menggunakan Calibri, ada yang Times New Roman, ada yang Arial, ada yang ini, ada yang itu. Karena format teks itu banyak seperti itu. Oke, sampai di sini itu adalah bagian clipboard. Kemudian masuk ke bagian kedua, itu adalah bagian font. Bagian font itu ada beberapa bagian. Yang pertama, format teks atau font. Kedua, size dari teks atau size fontnya. Ini satu kesatuan sama yang font size, yang A panah ke atas dan A yang panah ke bawah, yang segitiga ke bawah ini. Ini fungsinya untuk membesarkan dan mengecilkan teks. Sama juga dengan fungsi yang ini. Di sini kalian juga bisa membesarkan dan mengecilkan teks. Seperti itu. Kemudian, ada yang lambang A besar dan A kecil. Ini untuk pengubahan teks, untuk jadi format membesarkan atau mengecilkan, membuat kapitalisasi otomatis. Kalau kayak di HP kalian kan, keyboard bawaan kalian itu, huruf pertama yang akan kalian ketikkan itu adalah huruf kapital, seperti itu. Kemudian ada clear formatting, ini untuk membersihkan format dari teks. Ini yang biasanya digunakan kalau untuk kayak tempat percetakan, kalau kalian buat makalah, biasanya dokumen makalah yang kalian berikan atau yang mereka buatkan, biasanya mereka akan clear formatting dulu. Karena kalau mereka salin dari internet, maka tampilannya akan sama seperti yang di internet, dan saat kalian jadikan makalah akan campur aduk dan tampilannya akan tidak bagus seperti itu. Jadi fungsinya ini untuk membersihkan format yang bawaan dari internet tadi. Oke, kita contohkan. Oke, ini kan format yang kita ambil dari internet. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita blok, kemudian kita bersihkan. Kan kelihatan nih, ini dari internet, ini dari internet.
dari internet. Semua yang dari internet akan ada muncul garis bawah dan teksnya akan berubah jadi warna biru. Setelah dibersihkan, akan kelihatan nih teks mana yang seharusnya tuh kalian ubah jadi ada hyperlink. Yang biru-biru ini disebut hyperlink. Karena kalau kalian klik, tuh perintahnya, kalian klik dan tekan CTRL dan klik, dia akan otomatis pergi ke internet. Dia akan langsung arahkan. Tidak bisa membuka Wikipedia, .wikipedia. Ini punya saya tidak bisa karena punya saya matikan settingannya. Jadi link tidak akan otomatis terbuka seperti itu. Tapi kalau kalian salin dan pastanya tampilan seperti ini dan kalian cetak untuk makalah, saya jamin guru kalian pasti komplain. Ini kalian nyari makalah, niat buat makalah atau cuma copy paste dari internet kemudian dicetak seperti itu. Hmm. Ya, ini masih ada muncul beberapa kayak yang tadi. Cuman tampilannya udah lebih baik sedikit daripada yang tadi. Makanya gunakan format Painter. Itu untuk membuat formatnya sesuai dengan format tampilan di komputer. Oke, berikutnya ada fungsi ini yang huruf B kapital yang tebal warnanya. Ini untuk memboldkan teks atau membuat teks itu bercetak tebal. Contohnya seperti tulisan komputer dan kesehatan. Ini ada lambang bold. Dia itu menebalkan teks tersebut. Jadi dia lebih mencolok tampilannya. Kemudian ada fungsi yang berikutnya itu italic. Italic itu untuk memiringkan teks. Contohnya itu ini. Byte itu seharusnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu harus cetak miring seperti ini. Fungsi I itu digunakan untuk membuat teks itu menjadi cetak miring. Kemudian ada U atau underline. Underline itu fungsi untuk memberi garis bawah. Seperti ini saya contohkan. Komputer dan kesehatan ingin saya beri garis bawah. Dia tinggal kita klik aja. Oke, dia akan langsung ada garis bawah. Jadi seperti kayak bagian A, komputer dan kesehatan, B, fungsi komputer dan kesehatan, seperti itu. Jadi ada batasannya. Kemudian ada yang lambang ini, strike stroke. Ini biasanya tampilannya sama persis dengan kalian ini menulis di buku kalian, tapi salah. Kalian coret, tampilannya sama. Saya contohkan, kesehatannya saya coret. Oke, dia akan mencoret kalimat yang kalian ingin coret. Itu fungsinya, strike the stroke. Kemudian yang ini, subscript. Ini biasanya digunakan untuk penulisan di matematika. Apabila kalian kayak menulis rumus, menulis soal, guru-guru kalian itu yang matematika biasa banyak menggunakan fungsi yang ini. Saya contohkan, dia menjadikannya untuk menjadi teks kecil di bawah. Seperti kalau di matematika itu kan ada sum, fungsi sum di matematika itu kan lambang kayak huruf M dibalik, kemudian ada angka kecil di bawahnya. Itu fungsinya yang ini. Atau untuk perpangkatan. Untuk perpangkatan biasanya kayak 12 pangkat 2. Nggak mungkin ditulis seperti ini. Jadi fungsinya yang ini tadi, yang subscription yang satunya, untuk membuat dia menjadi pangkat ke atas. Jadi kan 12 pangkat 2, seperti itu. Itu fungsinya. Kemudian yang ini untuk text effect. Untuk memberikan efek pada teks kalian. Ini biasanya digunakan untuk bagian awal proposal, yang untuk bagian cover depannya itu. Kemudian ini untuk memberikan warna. Saya contohkan. Itu kayak kita memberi stabilo.
Kayak kita waktu buka buku, kita beri lambang stabilo. Kita garis pakai stabilo agar kita ingat, oh bagian ini loh, seperti itu. Ini digunakan untuk pengingat. Kemudian ini font color. Ini digunakan untuk memberikan warna pada teks. Oke. Saya akan jelaskan beberapa bagian. Teks ini saya ingin ubah formatnya menjadi Time New Roman 12. Artinya, caranya kita blok dulu, kemudian kita ubah, kita cari di sini. Ini ada banyak sekali teks, jenis teks di sini. Tapi yang biasa kita gunakan itu cuma ada beberapa, antara lain Calibri, Time New Roman, sama Arial. Itu yang biasa kita gunakan. Untuk kali ini saya akan menggunakan Time New Roman. Oke, ini tampilan teks Time New Roman. Kemudian saya mau mengubah ukuran teksnya menjadi 12. Oke, ini ukuran teks 12. Kemudian ini saya hilangkan dulu. Oke, kemudian seperti yang tadi, saya ingin memberikan garis bawah. Untuk garis bawah, kita bisa gunakan yang ini. Atau itu, ada shortcut cepatnya. Tekan CTRL dengan huruf U bersamaan. Jadi dia akan langsung memberi garis bawah. Seperti itu. Atau contohnya ini, komputer dan kesehatan, teksnya mau saya ubah warna jadi warna merah. Dia akan otomatis berubah jadi merah. Dan format teksnya mau saya ubah. Kurang kelihatan ya. Ini deh. Masih kurang kelihatan. Oke, saya zoom. Oke, tampilannya seperti ini. Itu adalah fungsi dari text effect untuk memberikan efek pada teks kalian seperti ini. Tapi saya sarankan kalau kalian gunakan text effect, pastikan tidak tabrakan dengan tampilan lembar kerja kalian. Seperti ini kan, biru muda dan putih, agak sulit dibaca. Kalau kalian zoom out ke ukuran kertas yang 100, akan sulit dilihat. Itu sebenarnya tulisan apa sih? Jadi pastikan menggunakan text effect itu yang tidak terlalu kontras dengan lembar kerja. Jadi masih bisa dibaca mata. Nah, seperti ini. Ini masih bisalah cuma memberikan shadingnya saja. Oke, sampai di sini bagian font. Kemudian kita lanjut ke bagian paragraf. Oke, di bagian paragraf lebih agak padat dari bagian font. Terdapat beberapa fungsi. Kita mulai dari bullet. Bullet itu untuk memberikan uh, tanda baca di depan. Tanda bacanya ada banyak. Ada bulat, ada O. Oke, bisa kalian perhatikan ya. Komputer sebagai produk dan sebagai teknologi itu langsung masuk ke dalam dan langsung ada logo di depannya. Ada tanda baca maksudnya. Nah, ini. Bulat hitam, O, kotak, abstrak, ketupat, panah, atau centang. Seperti itu. Itu adalah fungsi dari balet. Di dalam balet masih ada banyak lagi, bisa kalian pilih yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ini, numbering. Numbering itu untuk memberi nomor. Seperti yang ini. Kalau ini kan dibuat manual. Bisa aja kalian bisa langsung pilih sana. Saya contohkan. Nah, di sini juga ada banyak. Bisa kalian pilih. Mau langsung satu titik atau satu buka kurung. Atau huruf Romawi. Atau abjad kecil berkurung. Atau abjad biasa. Atau Romawi kecil. Seperti itu. Jadi bisa kalian pilih aja. Saya mau pakai ini deh. Satu kurung.
Oke, dia akan langsung otomatis mengikutin. Enaknya kalau kalian menggunakan numbering, setelah selesai kalian enter, dia akan otomatis membuat yang nomor berikutnya untuk kalian. Jadi tidak perlu kalian ketik ulang capek-capek satu per satu seperti itu. Nih, saya contohkan tadi kan, saya ketik manual tuh. Sekarang saya menggunakan numbering. Jadi saya tidak perlu ketikkan lagi 5 buka kurung. Jadi dia otomatis jadi membuatkan untuk kita. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi. Ini contohnya. Ini kan udah selesai nih. Saya mau buat lagi deh contohnya satu di bawah. Oke, dia langsung buatkan. Jadi kita tidak perlu buat dari awal lagi seperti itu. Kemudian di samping number ada fungsi berikutnya, multi level list. Ini kalau kalian gunakan itu kalau kayak kalian penulisan makalah, ini sangat berguna. Atau pembuatan proposal, skripsi, pokok penulisan ilmiah. Ini akan otomatis akan ada urutannya untuk kalian. Contohnya kalau kalian menggunakan satu lambang yang saya gunakan tadi, satu buka kurung, di dalamnya itu akan muncul A titik, satu Romawi titik, satu titik. Jadi tidak perlu kalian buat, cukup kalian buat satu menggunakan yang ini, kemudian kalian enter ke lembar kerja berikutnya, dan kalian tab, dia akan otomatis menyesuaikan dengan poin berikutnya. Contohnya kita pakai poin 1 ini kan, kalau kita enter dia akan poin kedua. Tapi kalau kita tab, dia akan langsung masuk ke sub poin A. Sub poin 1 ini ada apa-apa aja, seperti itu. Itu fungsinya. Untuk penulisan ilmiah itu sangat membantu. Kemudian ada fungsi distress indent dan increase indent. Ini fungsinya saya contohkan langsung aja. Untuk memajukan teks atau menarik dia mundur dan menyuruh dia masuk ke dalam dan keluar seperti itu. Untuk kita merapikan format tulisan kita. Kemudian ada sort. Ini fungsinya untuk sorting paragraf. Mau dari jenis penulisan teks, ascending atau descending, maksudnya dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Contoh abjad itu dari A ke Z atau Z ke A, seperti itu. Kemudian ini show height. Ini fungsinya untuk menampilkan nih paragraf-paragraf kosong yang ada. Contohnya ini batas paragraf, ini batas paragraf, ini batas paragraf, seperti itu. Fungsinya cuma untuk menampilkan ini. Untuk beberapa orang yang udah biasa menggunakan, biasanya mereka tidak akan menggunakan fungsi menu ini. Kalau udah terlalu biasa menggunakan Word, mereka tidak akan menggunakan ini untuk merapikan. Cukup mereka lihat saja, oh udah, ini sudah rapi, seperti itu. Kemudian ini, di bagian paragraf, ada align tab left, center, align tab right, sama justify. Ini adalah fungsi format untuk membuat teks menjadi rata kiri, ini rata kiri, ini tengah, ini rata kanan, ini rata kiri kanan. Untuk pembuatan pengetikan tulisan. Untuk contohnya, recent, oke. Ini contoh, ini tampilan tugas yang saya berikan kepada kalian. Untuk pembuatan ini, seperti bidang fungsi bla 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 ini menggunakan data tengah. Fungsinya seperti ini. Untuk membuat tampilannya menjadi lebih rapi. Karena kalau kalian, contohnya ini, saya jamin kebanyakan dari kalian pengguna baru akan membuat dia menjadi rata tengah ini menggunakan spasi. Memberikan spasi sebanyak-banyaknya untuk nanti kemudian setelah kalian berikan spasi, baru kalian lihat, oh ini pas di tengah nggak sih? Seperti itu. Sebenarnya ada cara lebih bagus daripada seperti itu. Cukup kalian, contohnya ini udah selesai kalian
ketik nih. Kemudian langsung kalian pilih aja ini untuk rata tengah. Jadi dia akan otomatis ke tengah dari batas lembar kerja kalian. Jadi nggak perlu kalian kasih spasi sebanyak-banyaknya. Kalau rata-rata pengguna baru pasti caranya seperti ini. Ya kasih spasi satu-satu sampai banyak sebanyak-banyaknya, kemudian berhenti. Dilihat, ini udah pas di tengah belum ya? Udah pas belum ya? Pasti seperti itu kebanyakan. Cara lebih baiknya kalian buat menggunakan ini aja, jadi rata tengah. Kemudian ini fungsi rata kiri kanan untuk merapikan teks. Jadi teks itu tidak ada batas kosongnya. Bisa kita bandingkan. Oke, kita gunakan rata kiri. Nah, jadi teks itu kan ada batas kosongnya nih. Kayak ini. Tiba-tiba masuk ke dalam, ini masuk ke dalam. Kalau kalian menggunakan rata kiri kanan, fungsinya untuk menyamaratakan teks di sebelah kiri dan kanan. Jadi tidak ada teks kosong. Jadi semuanya tampilannya rata saja. Itu makanya fungsi rata kiri kanan. Kalau kalian gunakan rata kiri, dia cuma meratakan bagian kiri, bagian kanan dia tidak akan peduli. Kalau dia ada kosong, ya sudah, biarkan saja seperti itu. Atau kita gunakan rata kanan. Jadi dia cuma menfokuskan di bagian kanan, teksnya harus rata. Bagian kirinya mau berantakan, itu tidak masalah, seperti itu. Kalau kalian rata kiri kanan, dia akan rapi di bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Seperti itu. Itu fungsinya. Kemudian, line and paragraph spacing. Ini adalah jumlah spasi dari teks kalian. Kalian mau beri jarak spasi berapa. Seperti itu. Untuk memberikan jarak spasi. Kemudian, ini. Shading. Shading ini kalau kalian yang doyan dandan, pasti tahu fungsinya. Shading itu untuk menutupi untuk mengarsir. Mohon maaf agak berisik. Saya contohkan. Saya blok semua teksnya. Kemudian ingin beri saya shading. Ingin saya berikan shading warna kuning. Oke. Shading itu maksudnya akan langsung menutupi keseluruhan dari batas blocking kalian dari teks tersebut. Itu shading. Kemudian ada bottom border. Ini sama persis kayak kalian Excel kalian belum dapat ya. Untuk kayak membuat tabel. Kalau kayak gini, dia akan menampilkan contohnya gini. Ini artinya kalian membuat satu baris dengan satu kolom dengan beberapa baris di tabel seperti itu. Fungsinya untuk menampilkan ada beberapa baris yang bergabung atau tidak seperti itu. Itu fungsi di paragraf. Kemudian fungsi di style jarang digunakan sih. Dia cuma untuk kayak nih. Kalian langsung perhatikan aja di teksnya ya. Ini normal. Yang saya gunakan yang normal. Kalau no spasi, lihat teksnya. Dia akan langsung berubah dan jadi tidak rapi. Ini yang heading untuk memberikan kayak warna teks dan membuat teksnya itu lebih besar. Heading 2. Ini biasa digunakan kayak cuma untuk penulisan poster. Ini biasa digunakan. Kemudian title, subtitle, dan lain-lain. Ini masih banyak. Kalau kalian untuk mendesain poster, bisa menggunakan yang ini. Kemudian change style. Di change style itu mengubah style dari Excel-nya. Ini jarang kita gunakan, jadi gunakan aja yang biasa kita gunakan. Dan yang kalau kayak gini, jangan kalian kotak-katik. Takutnya kalau kalian kotak-katik, nanti kalau ada tampilannya yang berubah atau tidak sesuai, kalian akan bingung sendiri.
Ini udah settingan bawaan, jadi bisa aja kita gunakan saja, tidak perlu kita ubah. Kemudian di editing. Editing itu ada find, events and find, go to. Fungsinya itu kayak kalian pencarian teks. Saya contohkan, kita gunakan find. Saya mau cek tulisan yang ada all-in-one. Kita ketikkan all. Oke, dia akan otomatis. Bentar, saya hilangkan dulu blok kuningnya. Shadingnya saya hilangkan dulu. Oke. Kita mau cari all-in-one. All. Udah langsung muncul. Itu fungsi find untuk menemukan teks yang mau kita perbaiki. Seperti itu. Kemudian replace. Ini kayak fungsi dari find, cuma ini lebih memudahkan, jadi kita tidak perlu cari lagi. Contohnya saya mau cari nih, all in one, mau saya ubah jadi, oke, dia sudah menemukan. Oke, teksnya sudah berubah, seperti itu. Dia akan membantu saya langsung menemukan teksnya dan mengubahnya. Tadi kan awalnya all in one itu huruf besar semua. Saya ubah menjadi huruf kapitalnya saja yang besar atau huruf awalnya saja. Atau saya kembalikan seperti ini. Ini saya cari. Saya ganti menjadi huruf besar semua lagi. Oke. Kita temukan dulu teksnya. Kemudian kita ganti, replace. Oke, dia akan otomatis berubah menjadi all-in-one, tapi dalam teks kapital seperti itu. Itu fungsi dari replace. Kemudian select. Select ini fungsinya sama kayak kita memblok seperti ini. Tidak ada bedanya, itu sama. Oke. Kemudian tadi saya lupa menjelaskan bagian di font yang changes. Oke, saya akan jelaskan bagian itu. Kebiasaan kita kalau udah ngetik biasanya itu caps lock-nya pasti ketekan. Rata-rata biasanya setelah ngetik baru, Pak, kok teks saya hurufnya besar semua, Pak? Pak, kok punya saya huruf kecil semua, Pak? Sedangkan biasanya teks yang harus kalian ketik itu harus sesuai. Biasanya ada yang huruf besar di awal atau huruf besarnya di kalimat bahasa Inggris dan lain-lain. Kita contohkan dengan yang ini. Berfungsi sebagai pelayan terhadap nasabah dalam transaksi uang, bla bla bla, sampai dan sebagainya. Ini nih contohnya kita tidak sengaja nih ketik pakai huruf besar. Kita bisa mengubahnya kembali menjadi huruf kecil menggunakan fungsi dari changes. Kita klik changes, kemudian bisa kita pilih untuk mengecilkan teks secara keseluruhan menjadi huruf kecil, kita menggunakan lowercase. Oke, dia akan menjadi huruf kecil semua tanpa ada huruf kapital. Kemudian kita juga bisa kita lihat nih, yang lain-lainnya rupanya harus ada huruf kapital di awal. Jadi kita bisa menggantinya menggunakan kapitalis H word. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu mengkapitalkan awal kalimat seperti itu. Jadi paling tidak kalian pahami dasar bahasa Inggris. Kayak lowercase itu apa? Untuk mengecilkan. Uppercase itu apa? Membesarkan. Toggle case itu apa? Itu untuk membesarkan teks secara acak. Saya contohkan. Ini malah menjadi uppercase. Ini menjadi uppercase malahan.
itulah kekurangan dari Toggle Case. Dia bebas membesarkan atau mengecilkan teks. Jadi bisa aja dia menjadikan huruf besar semua atau huruf kecil semua atau dicampur. Kalau ini kejadiannya malah dia jadikan huruf besar semua. Kalau sentence case itu biasanya digunakan cuma untuk membesarkan atau mengkapitalkan teks di awal kalimat. Seperti ini. Jadi cuma huruf B dari kalimat berfungsi sebagai pelayan bla 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 yang menjadi kapital. Jadi cuma huruf pertamanya saja. Seperti itu. Itu fungsi dari uh, chess. Jadi gunakan fungsinya dengan baik. Apabila kalian salah ketik, tidak mesti harus kalian hapus semua. Kalau cuma kesalahan di huruf besar dan huruf kecil, karena itu akan membuang waktu kalian. Jadi, gunakan saja fungsi yang ada untuk membantu mengubah teksnya. Nggak mungkin kan kalian salah ketik satu lembar harus kalian hapus dan kalian kerjakan ulang. Itu akan menghabiskan waktu kalian dan akan membuat kalian capek sendiri. Jadi lebih baik gunakan fungsi yang ada uh, dan hemat waktu pengerjaan kalian. Oke, sampai di sini dulu. Untuk video penjelasan berikutnya akan segera saya buat dan akan segera saya bagikan. Sampai di sini. Terima kasih.